Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nurul Fatah dengan NIM 2484046 dari program studi arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Amikom Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Bapak Sudarmawan dan Bapak Hanif Al-Fatah. Pada kesempatan ini saya akan menjawab 10 poin pertanyaan mengenai konsep dan aplikasi kepemimpinan. Pertanyaan pertama mengenai konsep diri saya tentang kepemimpinan. Bagi saya, kepemimpinan bukanlah tentang hierarki atau sekedar memberikan perintah. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, memfasilitasi, dan menginspirasi kelompok individu untuk menciptakan tujuan bersama sambil secara aktif mengembangkan potensi masing-masing anggota. Kepemimpinan adalah hubungan yang dinamis yang berbasis pada kepercayaan dan integritas, bukan sekedar otoritas. Pertanyaan kedua mengenai pengalaman sukses dalam kepemimpinan. Salah satu pengalaman sukses saya adalah ketika saya menjadi ketua kelompok dalam kegiatan survei lapangan atau pemetaan spasial. Suksesan saat itu tercapai karena kami mau menerapkan komunikasi yang transparan. Sebagai pemimpin, saya memetakan keahlian masing-masing anggota dan mendelegasikan tugas sesuai dengan kapasitas mereka, sehingga target pemetaan selesai tepat waktu dengan akurasi data yang tinggi. Pertanyaan ketiga mengenai kegagalan memimpin. Kegagalan terbesar yang pernah saya alami saat memimpin proyek kepanitiaan himpunan mahasiswa, di mana saya terlalu melakukan micromanaging atau mengatur segala detail secara berlebihan. Akibat anggota tim merasa tidak percaya, kehilangan inisiatif, dan iklim kerja menjadi sangat pasif serta penuh tekanan. Proyek tersebut berjalan lambat karena semua keputusan bertemu pada saya. Pertanyaan keempat, analisis faktor kesuksesan dan kegagalan dari dua cerita tersebut. Faktor utama pengaruh pada kesuksesan di cerita pertama adalah delegasi yang tepat, adanya ruang aman secara psikologi bagi anggota untuk berpendapat, dan kepercayaan. Sebaliknya, faktor yang menyebabkan kegagalan di cerita kedua adalah ego sektoral, kurangnya kecerdasan emosional dari saya sebagai pemimpin, dan ketidakmampuan untuk melaksanakan kontrol yang pada akhirnya membunuh kreativitas dan otonomi tim. Pertanyaan kelima tentang peran kepemimpinan diri. Berdasarkan dua pengalaman tadi, kepemimpinan diri adalah fondasi mutlak. Jika tidak bisa memimpin diri sendiri, dalam hal ini mengelola ego, mengendalikan keinginan untuk dominasi, dan meregulasi emosi, kita tidak akan pernah bisa memimpin orang lain. Kesuksesan dan kegagalan sebuah tim seringkali merupakan cerminan langsung dari kualitas kepemimpinan diri pemimpin. Pertanyaan keenam mengenai kepemimpinan berpikir dan bertindak. Dalam ranah berpikir, seorang pemimpin harus mau merancang strategi helikopter view, atau bisa dibilang melihat gambaran besar, mengantisipasi risiko, menganalisis data untuk mengambil keputusan, dan memahami dinamika psikologi timnya. Dalam ranah bertindak, seorang pemimpin harus mengeksekusi rencana tersebut dengan keteladanan, berani mengambil keputusan di mana kritis, memediasi konflik secara adil, dan memberikan feedback atau relasi yang berkonstruksi. Pertanyaan ketujuh terkait visi misi, tujuan, dan saran pribadi. Visi saya menjadi seorang analis spasial yang kompeten dan berkontribusi langsung pada perkembangan lingkungan yang berlanjutan. Misi saya menguasai teknologi secara informasi, arsitektur secara mendalam, membangun relasi profesional yang kuat, dan secara kritis terus memperbarui ilmu terkait dinamika tata ruang. Tujuan saya lulus tepat waktu dengan pemahaman akademis yang matang dan mau menerapkan ilmu-ilmu arsitektur di dunia profesional atau instansi tata ruang. Kasaran saya meraih nilai IPK di atas 3,8, menguasai software arsitektur, serta mempublikasikan satu karya tulis sebelum lulus. Pertanyaan ke-8, peran kesadaran terhadap hukum-hukum semesta. Pemahaman terhadap hukum semesta seperti hukum sebab akibat, hukum adaptasi sangat esensial. Setiap keputusan memimpin pasti menciptakan reaksi berantai bagi timnya. Pemimpin yang sadar akan hukum ini akan bertindak secara etis dan berhati-hati.
Selain itu, layaknya alam yang terus berubah, pemimpin harus fleksibel dan mampu beradaptasi. Mereka yang kaku terhadap perubahan niscaya akan tertinggal dan gagal. Pertanyaan kesembilan mengenai konflik. Saya pernah mengalami konflik, contoh perbedaan pendapat yang tajam dengan rekan satu tim terkait metodologi penelitian yang harus digunakan, serta mempelajari mata kuliah ini. Pemaknaan yang saya terhadap konflik berubah. Konflik bukanlah suatu yang selalu negatif. Konflik adalah katalisa penting untuk mencegah grounding dan menguji ketahanan gagasan. Jika ditanya mana yang saya pilih, saya memilih untuk mengelola konflik. Menghindari konflik hanya menciptakan bom waktu yang akan meledakkan di kemudian hari. Menghadapi konflik secara frontal tanpa strategi bisa bersifat destruktif. Mengelola konflik berarti mengubah friktif menjadi solusi yang konstruktif dan inovatif. Sebagai penutup dan jawaban pertanyaan ke-10, nasihat untuk diri saya sendiri, seorang pemimpin, tetaplah rendah hati dan jangan pernah berhenti belajar. Jabatan atau posisi mungkin membuat menjadi seorang atasan, tetapi empati, integritas, dan cara memperlakukan orang lain yang menjadikanmu seorang pemimpin. Jangan takut untuk berbuat salah, tetapi takutlah jika kamu gagal belajar dari kesalahan tersebut. Demikian jawaban dan penjabaran saya untuk ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan. Terima kasih atas perhatian Bapak Sudarman dan Hanif Al-Fatah selama 1 semester ini. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.